Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian untuk memberi kembali semangat baru kita dan memotivasi kita untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa sumber segala berkat, Bapa, Engkau adalah nahkoda kami yang terus menuntun kami agar hidup kami tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Kami mau berjalan lurus ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menuntun kami lewat firman Tuhan yang setiap hari kami baca dan menjadi bekal kami untuk melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats pada hari ini merupakan sebuah doa dalam bentuk nyanyian untuk menyatakan kemenangan bagi orang Israel. Sesungguhnya umat Tuhan telah lepas dari pergumulan yang hebat dan menghadapi musuh yang kuat. Pemazmur sadar betul bahwa semua itu tidak lepas dari peran kekuasaan Allah. Jika umat Tuhan, yakni orang Israel, bebas dari cengkraman musuh, maka pemazmur melihat bahwa kemenangan itu adalah berkat kuasa Tuhan. Untuk itulah, sebagai tanda terima kasih, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan dengan nyanyian baru. Nyanyian baru yang dimaksud adalah di mana umat boleh merasakan pengasihan Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku, murka Allah berganti menjadi belas kasihan. Hingga orang Israel dilayakkan Allah memuji, juga nyanyian dan tarian mereka diterima Allah. Dan bukan hanya itu saja, bahkan mereka dimahkotai dengan keselamatan. Asal mereka tidak tegar tengkuk, tidak sombong, dan tidak menduakan Tuhan. Mereka harus hidup dalam kerendahan hati. Saudaraku, pelajaran apakah yang dapat kita petik dalam peristiwa di atas? Dan bagaimanakah kita mengimani kehidupan sebagai orang percaya yang sudah menerima keselamatan? Baik kita secara pribadi dan kita sebagai kelompok ataupun kita sebagai gereja. Apakah kita dilayakkan, diperkenankan Yesus untuk menyanyikan sorak-sorai dengan nyanyian baru? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyanyian baru yang dimaksud sebenarnya adalah hati yang baru, hati yang penuh dengan hal-hal yang positif, hati yang bersukacita, lalu pikiran yang baru, pikiran yang senantiasa mengarah kepada hal-hal yang baik dan menjauhkan hal-hal yang jahat, dan perkataan yang baru, perkataan yang senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, dan perkataan yang selalu membangun iman setiap orang. Perilaku yang tentunya meneladani Yesus Kristus. Saudaraku, rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah diri minder atau menutup diri. Sedangkan rendah hati artinya tidak angkuh, tidak sombong. Seseorang yang memiliki sifat rendah hati selalu bersifat tenang, sederhana,
mengayomi, menghargai orang, dan selalu ramah terhadap orang lain. Bonus yang diterima oleh orang Israel, yakni dimahkotai dengan keselamatan, dapat juga kita terima saat kita menjadi orang yang rendah hati, yakni mahkota keselamatan. Bukan hanya keselamatan karena kita terhindar dari bahaya, bukan karena keselamatan dari sakit penyakit yang kita derita, ataupun bukan saja keselamatan karena persoalan-persoalan kita dapat kita atasi. Namun yang lebih penting adalah keselamatan kehidupan yang kekal. Untuk itu, saudaraku, tentunya bagi kita tidak ada alasan lagi untuk meninggikan diri, menyombongkan diri dimanapun kita berada. Mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Selanjutnya Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Oleh karena itu saudaraku, jadikanlah kerendahan hati menjadi gaya hidup kita, orang-orang percaya. Tetap kita jaga mahkota keselamatan yang sudah kita terima sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sudah kami sampaikan. Biarlah Tuhan Engkau yang berperkara agar hidup kami hanya terarah kepada Tuhan saja. Engkau Bapa yang baik, menuntun kehidupan kami dari hari ini sampai Maranatha, memberkati bangsa kami, pemerintah kami, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.